Bukan bubur ayam, tapi bubur sapi. Ya, itulah salah satu ikon kota Singkawang. Berjuluk kota seribu kelenteng, kota ini ternyata punya sajian unik berbagai macam bubur. Dari bubur sapi, manis sampai pedas. Seperti apa? Ya makin gurih, ya ada rasa asin-asin dikit. Jadi seimbang, Bu. Sebagai salah satu menu sarapan populer, bubur sapi dapat ditemui di berbagai penjuru kota. Di antaranya kedai bubur di Jalan Sejahtera, Kecamatan Singkawang Barat. Dikenal juga sebagai bubur asin, bubur sapi memakai topping irisan daging sapi sekaligus kuah kaldu sapi sebagai elemen utamanya. Nanti kalau kuah lain beda rasanya dia, Mbak. Iya, sesuai sama buburnya, kan bubur daging sapi, jadi penaruh rasa sapinya tuh agak harus terasa juga. Dijual dengan harga Rp23.000 per porsi. Sebuah catatan menyebut bubur sapi mulai populer pada tahun 70-an. Berbeda dengan bubur ayam di Pulau Jawa yang rata-rata sudah dibumbui, bubur sapi lebih menonjolkan rasa kaldu yang melekoh dan gurih. Sebagai penambah tekstur, topping bubur sapi Singkawang juga menyertakan ikan teri goreng dan kacang goreng. Ya, jadi ada rasa gimana ya? Ya makin gurih, ya ada rasa asin-asin dikit karena agak asin kan ikannya. Jadi seimbang, Bu. Rasanya itu rasa manis, asin, gurihnya gitu. Sama nambah tekstur garing-garing. Ya betul, iya gitu. Menambah rasa tekstur garing-garing. Iya benar. Jika dilihat, bubur sapi memang lebih mirip sebagai sup bubur karena kaldunya yang bening. Untuk penyeimbang rasa, bubur sapi dilengkapi dengan lobak manis, hasil pengawetan dengan garam dan gula. Masyarakat sekitar menyebutnya dengan caipo. Saking populernya, bubur sapi yang dikenal juga sebagai bubur Singkawang, proses memasak dilakukan setiap hari, mulai dari pukul 3 dini hari. Beras direndam air selama 1 jam agar nantinya cepat mengembang saat dimasak. Dalam sehari, Ferry bisa menghabiskan hingga 14 kg beras. Iya, dia yang putih bersih, yang beras terutama beras premium ya. Nah itu dia yang pulen. Setelah dimasukkan ke dalam panci, beras didiamkan beberapa saat sampai mengental, baru kemudian diaduk. Terlalu cepat mengaduk akan menghasilkan tekstur bubur yang kasar. Pada tahap ini, bubur harus selalu diaduk agar tidak gosong dan meninggalkan kerak di panci. Iya, setelah matang nanti dibiarin dulu gitu kan. Jadi sekali-sekali juga diaduk, setelah apinya dimatikan diaduk-aduk juga gitu, sekali-sekali aja ngaduknya. Jadi biar cepat kental dia. Untuk kaldunya, Ferry memakai bagian daging sebagai bahan utamanya. Selain nantinya dipakai sebagai topping, kaldu daging dinilai lebih ringan dan jernih jika dibandingkan dengan kaldu tulang. Daging biasanya cukup direbus selama 1 jam sebelum diangkat dan dipotong menjadi topping. Dari bubur asin dan gurih, kita bergeser ke bubur dengan rasa manis yang legit di lidah, bubur gunting. Sebuah nama yang unik, selaras dengan isiannya. Bubur gunting hanya memakai cakwe yang digunting-gunting dan diberi siraman kuah kental kacang hijau. Harganya cukup Rp7.000. Masyarakat keturunan Tionghoa juga biasa menyebut bubur kacang hijau sebagai liuk tusan. Artinya, bubur kacang hijau serasa intan. Meskipun tak ada catatan pasti, banyak sumber menunjukkan bahwa bubur ini telah menjadi hidangan populer sejak abad ke-20. Bahan yang dipakai adalah kacang hijau yang sudah dikupas bersih. Udah lepas kulitnya, itu lebih bagus. Itu nanti bubur guntingnya lebih nyaman, lihatnya lebih bagus, makannya lebih enak. Tepung kanji juga menjadi bahan penting untuk menciptakan kuah bubur gunting yang kental. Proses masaknya pun sebentar saja. Jika terlalu lama, kuah akan lengket dan kurang nikmat disantap. Sementara untuk cakwe, Bu Imin hanya mengandalkan tepung terigu, soda kue, air, dan minyak. Untuk takarannya, dia mengandalkan hafalan yang telah ia kuasai puluhan tahun.
Kalau lebih banyak itu cakwenya kurang enak. Kalau dikit pun kurang enak, pas takalannya. Bu Imin juga selalu menguleni adonan dengan tangan kosong agar bisa mengontrol tekstur dan merasakan adonan yang sudah kalis. Adonan lalu dibiarkan dalam wadah tertutup sekitar 20 menit untuk menjaga kelembapan adonan. Hal ini sangat penting bagi Ragi untuk bekerja aktif, membuat cakwe berongga dan bertekstur empuk di dalamnya. Nanti nggak bisa kembang. Itu kalau kena angin nggak bisa kembang itu. Cakwenya nggak bagus, nggak mantap lihatnya. Nanti bisa kayak donat itu. Jadi kalau cakwe itu harus kembang Ya, ya. lebih nyaman kelihatannya. Setelah mengembang, barulah adonan dipotong menjadi bagian-bagian kecil yang kemudian digoreng di minyak panas. Karena sifatnya yang tak tahan lama, bubur gunting biasanya selalu dimasak setiap hari dan terjamin kesegarannya. Itu kalau bikin satu hari makan gitu kurang enak. Itu kan pakai kanci atau apa gimana. Kalau itu nggak bisa tahan lama. Nanti jadi dia lengket gitu, kurang enak kalau makannya. Ya berubah, nggak enak. Seolah tak cukup dengan bubur asin dan manis, Singkawang juga punya bubur andalan yang disebut padas. Meski mirip dengan pelafalan pedas, bubur padas lebih dominan akan bumbu rempah dan isian sayuran. Memang dalam istilah Melayu sambas, padas berarti berbumbu kuat. Memang ada sih, ini rasanya juga ada pedesnya karena pedesnya ini karena pedas oleh lada hitam. Ya, yang membuat pedas itu dia, lada hitamnya. Dikenal juga sebagai bubur sayur, awalnya masyarakat Melayu Sambas biasa memadukan sampai belasan jenis. Seiring perkembangan zaman, kini isian bubur padas semakin sederhana dan bisa diganti sesuai selera. Akan tetapi, ada satu jenis daun yang sampai sekarang wajib digunakan, yaitu daun kesum. Aromanya yang kuat dengan rasa sedikit asam menjadi keunikan cita rasa dari bubur padas. Satu aroma, kedua memang ciri khas untuk bubur padasnya. Dia lebih mengangkat rasa gitu, aromanya juga bikin selera gitu kan. Itu juga bisa buang angin katanya tuh kan. Sobatnya herbal kayak gitu, Mbak. Banyak khasiatnya. Banyak khasiatnya. Tidak seperti bubur lain yang dimasak hingga lembut, bubur padas dibuat dengan cara menyangrai beras hingga coklat selama hampir 3 jam. Beras sangrai dinilai mampu mengembang dengan bagus, sekaligus menjaga beras tak cepat basi. Nanti agak bau dia. Agak bau dia, Mbak. Nggak tahan lama. Karena kelapa ini kan kalau kalau nggak matang 2-3 hari udah lain baunya itu. Seperti bau basi gitu. Dia harus matang-matang dia. Ya harus kering. Setelah warna beras berubah menjadi kecoklatan, kelapa parut dimasukkan dan disangrai secara bersamaan. Jika dimasak bersamaan, kelapa parut akan gosong sebelum beras tersangrai sempurna. Biasanya 4 kg beras dicampur dengan 1 kg kelapa parut. Nggak bisa. Harus beras dulu. Udahnya baru kelapanya. Jadi nggak bisa sama dia. Bukan, nanti beras kan lama matangnya. Yang kelapa nanti udah duluan kering. Dalam berbagai sumber disebut, bubur padas muncul sebagai bagian dari warisan makanan Melayu pesisir. Masyarakat memanfaatkan bahan lokal seperti beras, kelapa, ikan teri, dan rempah-rempah hutan tropis yang kemudian diwariskan turun-temurun. Awalnya, bubur padas hanya muncul dalam acara adat dan hari besar seperti Ramadan. Seiring waktu, kini bubur padas dapat ditemui setiap hari. Setiap porsi bubur akan diracik dadakan untuk menjaga tekstur dan rasanya. Kesatu, warnanya juga berubah, tidak segar. Terus yang kita makannya tuh juga nggak terlalu kelihatannya tuh nggak seret gitu. Ketiga, nanti kalau kita udah masak langsung, ini akan kental dia, beda dengan yang waktu dadakan. Jadi rasanya tuh juga beda. Jadi diulang dipanas. Kalau ini kan dadakan dibuat dadakan segar.
hasilnya memuaskan. Baik bubur sapi dengan rasa gurih dan asinnya, bubur gunting dengan rasa manisnya, dan bubur padas dengan rasa aromatik yang khas. Singkawang, semangkuk bubur bukan hanya soal rasa, tetapi juga tentang sejarah migrasi, akulturasi budaya, dan warisan yang terus hidup dari generasi ke generasi. Main layangan ternyata bukan cuma sekedar hobi, tapi kompetisi. Apalagi hadiah jutaan rupiah menanti. Para peserta coba atur strategi, saking sengitnya persaingan, banyak yang menggunakan jasa joki andalan untuk merebut kemenangan. Bang. Ini baru pertama kali saya main layangan ya Bang ya. Ini kita coba ngadu ya Bang ya. Oke, siap Bang. Ngomongin soal turnamen layangan, jangan salah, Indonesia jadi barometer kejuaraan layangan adu dunia loh. Kejuaraan nasional yang memperebutkan total hadiah ratusan juta rupiah pernah digelar. Gak heran kalau turnamen layangan adu kerap dihelat di beberapa daerah, termasuk di lapangan Tanah Merah, Cipayung, Kota Depok, Jawa Barat. Antusias peserta yang tinggi menjadi peluang bagi joki turun kompetisi. Salah satunya Yusuf. Pria yang akrab disapa Ius terjun menjadi pemain layangan sejak usia 7 tahun. Kalau soal skill strategi sih, gak usah diragukan lagi. Bang Yus, untuk tekniknya kalau misalnya dalam adu layangan ini sebenarnya seperti apa sih Bang Yus? Kalau teknik adu layangan kita tuh harus bisa menguasai layangan terutama ya. Itu kalau kita angin dari atas kita harus tarik keluar. Kalau dianya diam tuh iya. Jadi dia diam gini, kita harus tarik keluar, tapi sambil tarik gitu. Wah. Kencang dia. Nah, ini kalau dalam teknik ulurnya sendiri, aku tadi ngelihat tangan Bang Yus tuh aktif banget nih kayak gini ya. Itu gimana sih Bang Yus? Nah, itu kita lihat lawannya kan. Lawannya masih kayak gini, kita tiba, set, kita ulur, ser. Kayak gitu. Itu pasti menang. Dalam kompetisi layangan adu, peserta menerbangkan layangan yang dirancang khusus untuk bertarung. Peserta punya misi memotong benang layang-layang lawan. 2 orang peserta battle dengan ketinggian layangan sekitar 300 meter. Supaya bisa bertahan, tali yang digunakan berupa gelasan atau benang tajam berbahan nilon yang dilapisi bahan abrasif atau serbuk kaca halus. Sifatnya yang kuat, lentur dan tajam bisa jadi senjata ampuh. Nah, kalau menangnya nih, dibilang Bang Yus menang nanti nih, itu tandanya apa? Tandanya kita sudah memutuskan lawan kita. Kita main nih ngadu, set sampai 5 menit kita adu, kita tarik, kalau kita kalah kita dinyatakan kalah. Dan kalau kita udah memutuskan dia, kita dinyatakan menang. Nah, itu dia. Sudah 15 tahun menjadi joki adu layangan, Ius kerap mengantongi juara berhadiah jutaan rupiah. Selain Ius, ada juga Herman, seorang joki yang tak kalah berpengalaman. Pria kelahiran 1981 sudah terlatih dan menguasai teknik adu layangan sejak duduk di bangku sekolah dasar. Menjadi joki hampir 10 tahun, bagi Herman adalah rezeki. Dengan modal tekun latihan setiap hari, bisa mendapat bayaran 500.000 hingga jutaan rupiah dalam setiap kali pertandingan. Ya sebenarnya sih gini, kalau dia sudah punya bakat dari awal ya, tanpa harus latihan juga kemungkinan tinggal diasah aja sih. Gitu. Dan kalau misalnya dia pengen jadi joki yang handal gitu ya, tetap harus latihan setiap harinya. Minimal 3 jam. Gitu. Dan itu pun tidak perlu harus menang atau kalah. Yang penting dia tahu teknik aja. Oh, yang penting tahu tekniknya. Di balik para joki, ada si pemberi modal yang bermain. Salah satunya Nur Hidayat. Biaya yang dipersiapkan mulai dari bahan layangan hingga pendaftaran kompetisi sebesar Rp200.000. Belum lagi upah bayaran untuk jokinya. Nah Bang,
Kalau Abang Nur sendiri untuk memilih jokinya pasti nggak sembarangan dong. Ini kalau milih jokinya gimana sih Bang? Ya kita nyari yang punya jam terbangnya lebih tinggi gitu. Sebab kalau kita nyari asal-asalan ya sama aja buang-buang uang juga gitu. Karena hadiahnya kan lumayan gede ya. Tekniknya gitu. Dari layangan, tarikannya, ya semuanya kita lihat gitu. Tak hanya di Depok saja, Indramayu juga terkenal dengan turnamen adu layangan, bahkan menjadi salah satu pusat pengrajin layang-layang di Nusantara. Salah satu pengrajin layang-layang di Kesambi, Indramayu adalah Sujadi yang telah 30 tahun menekuni profesinya. Sujadi biasa memakai bahan kerangka dari bambu apus atau biasa disebut sebagai bambu tali. Ya bambu tali itu, buat tali sebenarnya itu. Cuman namanya apus. Oh, tapi kenapa pakai bambu tali Pak yang bagus buat layangan? Ya kan ini panjangnya kan ada yang 60, ada 70, kadang-kadang ada yang 80. Yang bagus buat layangan panjang berapa? Panjangnya saya ngambil yang 60. Oh gitu ya? Saya ukuran 58. Bambu tali sendiri dipilih karena terbilang ringan dan mudah dibentuk. Bambu yang dipilih biasanya berumur 4-5 tahun karena seratnya yang padat tetapi tetap lentur. Potongan bambu disurut sampai tipis hingga mencapai 3 mm. Tetapi untuk ukuran layangan yang lebih besar, ketebalannya bisa mencapai setengah sentimeter. 2 bambu lalu disilangkan untuk membentuk kerangka layang-layang. Kalau dari tengah sini ke atas, ke ujungnya, itu biasanya harus kira-kira 10 cm. Nah, terus di atasnya itu kalau bisa dilihat, dia agak dikopel sedikit ya, apa bahasa kopel? Agak dipotong sedikit ya. Ini biar agar benangnya bisa nempel secara kuat gitu ya. Sama nih yang dari tengah sampai ke sini, itu panjangnya sekitar 50 cm. Jadi ini fungsi dari rangkanya itu sebenarnya biar agar kuat kena angin kayak gitu ya. Bagian ujung rangka akan disurut lebih tipis agar layangan tidak mudah patah ketika ditiup angin kencang. Ketebalan yang sama juga akan menyulitkan mengikat kerangka karena semua bagian sama-sama keras. Setelah rangkanya terikat, barulah kertas minyak ditempelkan. Yang unik, dari dulu pembuat layangan Indramayu hanya memakai lem alami dari tepung sampu. Tepung sampu, kalau kata orang sini sampu, tapioka. Oh, tepung sampu atau tepung tapioka atau boleh Bahan dasarnya tuh ubi jalar lah. Ubi jalar tuh dia. Jadi tepung ini terbuat dari ubi jalar. Buatnya gampang banget, dikasih air mendidih aja sedikit ya, biar dia ngegumpal kayak gini tuh. Sekilas kayak papeda, kurang dikasih kuah gulai ikan aja. Kalau gulai ikan jadi papeda tuh kan. Lem tepung sampu sendiri diyakini lebih lengket daripada lem yang dibuat dari tepung singkong. Lemnya pun lebih cepat kering dan mudah dibersihkan apabila terkena tangan. Untuk harga sangatlah murah, hanya Rp4.000 sampai Rp5.000 per buah. Tak hanya layangan yang masih dibuat dengan cara tradisional, benang gelasan juga masih diproduksi secara manual di bengkel tradisional. Benang kapas atau nilon dipilin rapi dalam gulungan, sementara pecahan gelas digerus sampai halus dan dipastikan tak ada serpihan berukuran besar. Perekat seperti larutan tepung ataupun getah alami direbus dalam wadah logam. Setelah mendidih, serbuk kaca yang sudah halus dimasukkan secara bertahap sambil terus diaduk agar tercampur merata dan tidak menggumpal. Kemudian tahapan paling penting adalah pencelupan benang. Gulungan benang dipasang pada alat sederhana dan diputar perlahan sampai lapisan gelasan menempel merata. Semua inilah yang membuat benang punya tekstur kasar dan tajam. Benang lalu diletakkan di atas bambu panjang agar tak kusut dan dijemur sampai kering. Proses penggelasan sendiri bisa berlangsung beberapa kali untuk mempertebal lapisan gelasan dan memastikan kekuatan.